Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah fi Al-Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita di pertemuan malam hari ini melanjutkan bait 124 atau 125 gitu ya. 125 hari ini masih di wasiat terhadap kitabullah, dan ini pertemuan terakhir insyaallah di wasiat bil kitab. Setelah itu nanti kita akan berpindah ke poin berikutnya, al wasiyah bis sunnah. Kata beliau di bait 124, hayhata bu'dan lima romu wa ma qasadu wa ma tamannau laqad ba'u bidullihimi khabat amaniyuhum syahat wujuhuhum zagot qulubuhum an hadihil qiyami kam tahadda Quraisyan fil qadimi wahum ahlul balagati bainal khalqi kullihimi bimitlihi wa bi'ashrin thumma wahidatin falam yarumuhu iddal amru lam yurami. Al jinnu wal insu lam ya'tu lawijtama'u bimitlihi walawin dhammu limitlihimi anna wa kaifa wa rabbul arsy qailuhu subhanahu jalla an sibhin lahu wasami makana khalqan wala faydan tasawwarahu nabiyuna la wala ta'bira dinasami bal qalahu rabbuna qawlan wa anzalahu wahyan ala qalbihil mustaiqidil fahimi. Yang terakhir, wallahu yashhadu wal amlaku syahidatun waruslu ma' mu'minil urbani wal ajami. Ini yang terakhir, 132. Ini untuk penutup terhadap al-wasiyah bi kitabillah. Itu sebelumnya beliau katakan betapa banyak orang mulhid, orang yang keluar dari al-haq, ingin menampakkan penentangannya dengan cara membuat yang semisal dengan Al-Quran, tapi mereka kembali dengan kehinaan dan kerendahan. Setelah itu beliau berkata hayhata bu'dan. Untuk mereka itu, untuk orang-orang yang berusaha untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, hayhat bu'dan lima romu. Iya, hayhat sangat jauh terhadap apa yang mereka inginkan. Wa ma qasadu terhadap apa yang mereka niatkan.
Wa ma tamannau, dan terhadap apa yang mereka angan-angankan. Laqad ba'u bidullihimi. Sungguh mereka telah kembali dengan kehinaan. Orang yang ingin merubah, mengganti, bahkan ingin membuat yang semisal, itu mereka kembali dengan kehinaan dan kerendahan. Kemudian beliau tegaskan di bait 125, khobat amaniyuhum. Amaniyuhum, angan-angan mereka, khobat, merugi. Merugi. Iya, jadi hal yang mereka inginkan itu adalah hal yang merugikan mereka. Menghinakan mereka sendiri. Syahat wujuhuhum. Ini doa untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menghinakan wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka hina. Zagot kulubuhum. Hati-hati mereka tergelincir. An hadihil qiyam, dari petunjuk Quran yang lurus. Karena sebab mereka tidak tunduk hatinya terhadap Quran. Mereka berpaling, maka Allah palingkan hatinya. Mereka tidak menerima Al-Quran, bahkan mereka ingin membuat yang semisal dengan Quran. Akhirnya hati-hati mereka berpaling. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Allah berfirman, falamma zagu, tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka. Dimaklumi hati seluruh kita berada di antara jari dari jari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan palingkan, Allah akan membolak-balikan hati itu kapan Allah kehendaki. Nah, ini orang-orang yang berpaling dari Allah, Allah palingkan hatinya. Allah palingkan hatinya. Dan ini adalah siksaan yang disegerakan untuk orang-orang yang berpaling dari Quran. Ketika seorang berpaling dari Quran, maka Allah akan berpaling darinya. Dan Allah akan membuat hatinya berpaling dari Quran. Iya. Ini adalah tentunya kerugian yang sangat besar terhadap mereka yang jauh dari Quran, jauh dari membaca dan mentadaburinya, serta mengamalkan kandungannya. Setelah itu belum menjelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh orang-orang sesat yang mau merubah Quran atau mendatangkan yang semisal dengan Quran itu tidak mungkin. Beliau katakan di bait 126, kam qad tahadda Quraisyan fil qadim. Betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang Quraisy di masa lalu, di masa lampau. Wahum ahlul balaghah bainal khalqi kullihimi. Dan mereka adalah orang yang paling fasih di antara makhluk, di antara manusia. Orang yang paling fasih bahasanya adalah orang Quraisy. Allah tantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Mereka tidak mampu. Apalagi orang yang belakangan. Yang bahasanya tentunya tidak sefasih Quraisy. Tapi mereka tidak mampu mendatangkan. Bimitlihi. Allah tantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Wabi asyri.
Allah tantang mereka untuk mendatangkan 10 surat saja. Jangan semisal dengan Quran yang 114 surat, 30 juz. Itu kan semisal dengan Quran. Atau 10 surat saja. Tsumma wahida, atau 1 surat saja. Atau 1 surat saja. Jadi Allah tantang orang-orang Quraisy. Kalau memang Muhammad adalah pendusta, tukang sihir, dia orang gila, dia mengada-ada terhadap apa yang dia sampaikan kepada kalian, coba datangkan yang semisal dengan Quran. Kalian kan orang fasih. Atau 10 surat seperti Quran. Atau 1 surat saja. Falam yarumuhu. Id dal amru lam yurami. Maka mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Jangankan semisal 114 surat, 10 surat tidak bisa, 1 surat tidak bisa. Mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Dan tidak mungkin mampu. Karena apa? Idzal amr. Karena perkara ini, yaitu mendatangkan yang semisal dengan Quran, lam yuram. Memang tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkannya. Nanti ada sebabnya di bait berikutnya. Itu Allah tantang mereka. Dengan semisal dengan Quran, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 88. Qul la ini jitama'atil ins wal jin ala ayyatu bimitli hadzal qur'ani la ya'tuna bimitlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, jika manusia dan jin mereka bersatu, berkumpul, ala ayyatu bimitli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini. La ya'tuna bimitlihi, ini jin dan manusia ini. Mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya adalah saling membantu. Jin semuanya membantu manusia seluruhnya. Mereka tidak mampu mendatangkan semisal dengan Quran. Tidak pula 10 surat. Allah berfirman, am yakuluna iftara. Apakah mereka mengatakan itu Quran itu adalah kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad? Kul, katakan. Fa'tu bi asri suwarin mitlihi muftaroyatin. Katakan oleh Muhammad, coba datangkan 10 surat yang semisal yang diada-adakan. Wada'u man istata'atum min dunillah in kuntum shodiqin. Panggil, ajak yang kalian mampu dari selain Allah kalau memang kalian jujur terhadap apa yang kalian tuduhkan itu. Ini ditantang dengan 10 surat. Dengan 10 surat untuk mendatangkan yang semisal. Bahkan mereka tidak akan mampu walaupun 1 surat. Kalau 1 surat Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimitlihi. Kalau memang kalian berada dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin mimitlihi. Coba datangkan 1 surat saja yang semisal dengan Quran. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang diberikan
berikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang Quraisy yang mereka orang yang paling fasih dan mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Kata beliau di bait 128, al jinnu wal insu lam ya'tu lawi jitama'u. Jin dan manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran walaupun mereka berkumpul. Bimitlihi walawin dhammu limitlihimi. Mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran lawi jitama'u. Walaupun mereka berkumpul. Walawin dhammu limitlihimi. Walaupun juga mereka bergabung semisalnya lagi. Artinya jin dan manusia dari awal sampai akhir berkumpul. Datang lagi semisalnya dari awal sampai akhir semisal dari jin dan manusia. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran. Sudah lewat tadi dalilnya. Kenapa bisa tidak mampu? Alasannya di bait 129. Anna wa kaifa wa rabbul arsy qailuhu. Anna. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Wa kaifa, bagaimana? Kenapa tidak mungkin? Wa rabbul arsy qailuhu. Kenapa alasannya? Apa sebabnya mereka tidak mungkin? Karena ini Quran. Rabbul arsy qailuhu. Yang mengucapkannya adalah Rabbnya arsy. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu jalla an shibihin lahu wasami. Yang maha suci Allah. Maha mulia Allah. Dari yang serupa dengannya. Dan dari yang sama dengannya. Kan begini. Ini Quran. Beliau akan sebutkan nanti di bait 130, 131. Ini kan Quran sifat Allah. Ini Quran sifat Allah. Dan Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Maka sifatnya juga tidak ada yang serupa dengannya. Sesuatu apapun. Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan berbicara tentang sifat Allah sama dengan berbicara tentang zatnya Allah. Ketika zatnya Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya, maka sifatnya juga apa? Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Misal Allah punya tangan. Maka tidak sama dengan tangannya makhluk. Jangan pernah samakan. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya tidak ada yang sama dengan Allah. Ini pertanyaan ingkari. Namanya istifham ingkari. Pertanyaan tapi mengingkari. Terjemahannya tidak ada yang sama dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini zatnya. Maka kita berbicara tentang sifat. Karena ini Al-Quran sifat Allah. Tadi saya contohkan, Allah punya tangan. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah punya pendengaran. Tidak sama dengan pendengarannya makhluk. Allah punya penglihatan. Tidak sama dengan penglihatan makhluk. Intinya semua yang menjadi nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Termasuk Quran. Itu sifat Allah. Makanya tidak ada yang mampu mendatangkannya. Karena kan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Walaupun jin dan manusia berusaha untuk melakukannya, mendatangkannya, tidak akan mungkin mampu. Karena ini sifat Allah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakannya. Maka naqalqan wala faidon tasawwarahu nabiyuna la wala ta'biru dinasami. Maka naqalqan. Itu Quran, bukan makhluk. Quran itu bukan makhluk. Itu harus
yang kita yakini. Quran ini bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Allah yang mengucapkannya. Dia sifat Allah, bukan makhluk. Dalil, kalau Quran bukan makhluk, tapi dia adalah ucapan Allah, bukan ciptaan Allah. Sangat banyak. Sangat banyak. Di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan ucapan Allah, firman Allah. Iya, Allah berbicara dengannya. Dalil yang lain yang lebih jelas lagi adalah juga Allah berfirman tentang Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Hakiki, bukan majaz. Jadi makana kholqon itu bukan makhluk. Tapi itu adalah sifat dari sifat Allah. Wala faidon tasawwarahu nabiyuna. Bukan pula faidon. Ya, ucapan yang digambarkan oleh Nabi kita, yang diucapkan oleh Nabi kita. Sebagaimana keyakinannya, kalau tadi itu bukan makhluk, bantahannya terhadap Mu'tazilah yang mengatakan Quran makhluk. Ini wala faidon tasawwarahu nabiyuna. Ini bantahan terhadap orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan kan ini Quran, lafaz dan hurufnya itu ucapan Nabi. Itu bukan lafaz Allah. Allah hanya mewahyukan kepada hati Nabi Jibril, membawa turun, Allah ilhamkan, wahyukan kepada hati Jibril ke hati Nabi, dan Nabi yang ucapkan. Jadi kalam nafsi menurut mereka. Kalam nafsi, tidak punya huruf, tidak punya suara. Itu katanya suaranya makhluk. Yang disuarakan juga suaranya itu adalah makhluk juga. Artinya tidak ada bedanya antara orang Asy'ariyah dan orang Mu'tazilah. Tidak ada bedanya. Cuma satunya halus, satunya langsung bilang makhluk, satunya bilang tidak langsung. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang digambarkan oleh Nabi kita. Lah, tidak. Wala ta'biro dinasam. Bukan juga takbirnya, ucapannya manusia. Bukan. Ini Quran adalah ucapannya Allah. Memang suaranya suara pembaca. Tapi yang disuarakan itu adalah wahyu kalamullah. Iya. Kalamullah. Itu yang harus diyakini di bab akidah ini. Di bab akidah. Bal qalahu rabbuna qawlan wa anzalahu wahyan ala qalbihil mustaqidil fahimi. Bahkan itu adalah qalahu rabbuna. Itu yang mengucapkan Rob kita. Allah. Yang mengucapkannya. Wa anzalahu wahyan. Dan dia Allah yang turunkan sebagai wahyu. Ala qalbihi, kepada hati Nabi Muhammad. Al-mustaqidi, yang selalu sadar. Al-fahim, dan yang memahami. Apa yang diturunkan. Kalau dalil bahwa Quran itu diturunkan oleh Allah, ucapan Allah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali di Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Sungguh kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas.
Juga Allah berfirman, "Watslu ma hiya ilaika min kitabi rabbik." Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Jadi yang Nabi kita bacakan itu wahyu Allah. Iya. Demikian pula firman Allah, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya itu adalah betul-betul diturunkan dari Rabb alam semesta. Ini yang disebutkan. Di bait terakhir kata beliau, "Wallahu yashhadu wal amlaku syahidatun war ruslu ma'a mu'minil urbani wal ajami." Allah menyaksikan hal tersebut. Malaikat juga menyaksikan hal tersebut. Para rasul juga menyaksikan hal tersebut. Ma' mu'mini. Bersama orang-orang yang beriman. Al-urban. Apakah itu Arabnya? Wala ajam atau ajamnya. Semuanya menyaksikan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan kalamullah Al-Quran itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di dalam akidah wasitiyah terkait dengan keimanan terhadap Al-Quran kalamullah, beliau berkata, "Wa minal imani billahi wa kutubi." Termasuk keimanan kepada Allah dan kitabnya. Kan kita wajib beriman dengan rukun iman yang 6. Di antaranya beriman kepada Allah, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga beriman terhadap kitab Allah. Di antara keimanan kita kepada Allah dan kepada kitabnya, al-imanu bi annal qur'ana kalamullahi. Kita beriman bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah, ucapannya Allah. Munazzalun ghairu makhluk. Dia diturunkan dari Allah, bukan makhluk. Minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Darinya lah Quran ini turun dan nanti akan kembali kepadanya. Karena nanti di akhir zaman ketika akan datang hari kiamat, Quran akan diangkat kembali kepada Allah. Wa annallaha takallama bihi haqiqatan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Quran ini sebenarnya. Bukan majaz. Dan sampai kita mengatakan itu hanya majaz. Yang diucapkan oleh Muhammad itu ibarat saja dari ucapan Allah. Bukan ucapan Allah sebenarnya. Ini majaz. Kata Ibnul Qayyim, togutnya Mu'tazilah. Tuhannya. Karena dia lebih mengutamakan majaz daripada Allah. Iya, sedikit-sedikit ini majaz. Semua ayat kalau tidak cocok dengan akalnya dia tolak. Dia katakan majaz. Apa saja, jangankan pernyataan Quran kalamullah. Ayat-ayat yang jelas dia bilang majaz. Ketika ada ayat waja'a rabbuk wal malaku soffan soffa. Robmu datang, malaikat bersof-sof. Mereka bilang waja'a rabbuk majaz. Ini namanya majaz. Yang datang bukan Rob tapi perintah Rob. Dia bilang majaz. Datang firman Allah misalnya baliyadahu mabasutotan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ini majaz. Bukan tangan tapi nikmat. Bukan tangan tapi kekuatan. Ini mereka. Ini lafaz Quran jelas. Tapi dia bilang majaz. Ini Tuhannya ini orang Mu'tazilah. Iya. Majaz. Diikuti juga oleh orang Asy'ariyah. Yang menafikan sifat tangan dari Allah. Dia terjemahkan tangan nikmat atau kekuasaan. Ketika datang firman Allah misalnya wa yabqa wajhu rabbik. Wajah Rabbmu akan kekal. Benda ini wajah maksudnya pahala. Jadi dia tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah. Kenapa bilang
majaz. Nah, sama dengan kalamullah, ini majaz. Bukan Allah yang berbicara, ini majaz. Iya, ini majaz. Jelas-jelas Quran, yang jelas-jelas Quran mengatakan Allah berbicara, tapi mereka katakan majaz, malaikatnya yang berbicara. Ketika ayat wa kallamallahu Musa taklima, dia baca ubah. Bukan wa kallamallahu. Dia tidak baca dhammah, dia baca fathah. Wa kallamallaha Musa. Kan Musa kan muqaddarah. Harokatnya kan muqaddarah. Tidak nampak fathah, tidak nampak dhammah, tidak nampak kasroh. Jadi Qurannya wa kallamallahu Musa, yang dhammah Allahu, dia sebagai fa'il, pembicara, Allah yang berbicara. Dia ubah. Wa kallamallaha Musa. Jadi dia terjemahkan Musa berbicara kepada Allah. Jadi Allah tidak berbicara, Musa yang berbicara. Sampai begitu dia ubah lafaz Quran. Gara-gara kan tidak bisa dibilang ini kan jelas Allah berbicara. Dia bilang enggak, dia enggak dirofa, dia dinasab. Iya. Ini kalau orang enggak tahu bahasa ya enggak paham. Iya. Ini masalahnya mereka. Sedikit-sedikit majaz. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan inilah togut, sembahannya orang-orang Mu'tazilah. Sembahannya mereka. Makanya di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Quran ini. Jadi suara yang kita dengar itu adalah kalamullah. Itu yang dibaca oleh pembaca, itu kalamullah. Yang tertulis di Quran itu kalamullah. Memang kertasnya tintanya makhluk, tapi yang ditulis di kertas itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Suaranya itu suaranya yang membaca, tapi yang disuarakan adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Paham kan? Ini harus dipahami. Allah berbicara dengannya secara hakikat, bukan majaz. Wa anna hadzal Qur'an alladzi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullahi haqiqatan. Dan bahwasannya Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembicaraan Allah yang sebenarnya, ucapan Allah yang sebenarnya. Ini harus diyakini. Iya, di sana banyak pemahaman salah, hati-hati. Iya. La kalamu ghairihi. Bukan ucapan selainnya. Ini ucapan Syekhul Islam Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillahi au ibarah. Ini ucapan yang belum bantah, ini ucapannya orang Asy'ariyah. Iya, yang menjamur juga. Banyak di negeri kita. Kata beliau, tidak boleh kita mengitlakkan, menggunakan pendapat bahwasanya Quran itu hikayat dari ucapan Allah atau ibarat. Jadi itu bahasa yang dibahasakan oleh Nabi kita. Itu yang dibaca oleh Nabi itu bukan kalamullah. Itu suara yang disuarakan, itu bukan kalamullah menurut mereka. Itu hanya ibarat. Nabi ibaratkan. Na'udzubillah. Ini mereka berpendapat. Orang Asy'ariyah ini berpendapat seperti ini. Dibahas di kitab-kitab akidah. Iya. Itu kata mereka. Bal katanya idza qara'ahun nas au katabuhu fil masahib. Kata Syekhul Islam Taimiyah, bahkan kalau orang membacanya atau mereka tulis di mushaf, lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullah haqiqatan. Itu tidak mengeluarkan Quran itu dari kalam Allah secara hakikat. Jadi memang itu yang mereka tulis kalam Allah sebenarnya. Kalam Allah sebenarnya. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'a. Karena ucapan itu disandarkan kepada yang mengucapkan pertama, bukan yang menyampaikannya. La ila man qalahu muballigha.
muaddiya, bukan kepada yang mengucapkannya karena menyampaikan. Kan Nabi cuma menyampaikan. Yang belum sampaikan apa? Kalamullah. Paham maksudnya? Iya. Huwa kalamullah. Kembali lagi beliau katakan. Dia kalamullah. Hurufuhu wa ma'anihi. Huruf dan maknanya. Jadi Quran itu huruf dan maknanya. Itu kalamullah. Kalamullah. Laisa kalamullahil huruf dunal ma'ani. Bukan kalam Allah huruf saja tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Bukan pula makna tanpa huruf. Nah, kalamullah itu ada hurufnya, ada maknanya. Ada hurufnya, ada maknanya. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah keyakinan kaum muslimin dari masa Nabi SAW sampai masa kita sekarang ini. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang sesat. Kecuali orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang semisal dengan mereka dari ahli ta'wil. Dari ahli at-ta'wil, ta'til, ya tasbih. Dari kalangan orang-orang yang dipalingkan dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Ini yang beliau singgung terakhir dan ini dibahas di buku-buku akidah, ya, seperti Lumatul I'tiqad, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Lumatul I'tiqad karyanya Muwafaquddin Ibnu Qudamah, demikian pula Al-Aqidah Wasithiyah karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibahas juga di kitab-kitab akidah yang sangat banyak, ya, dari penjelasan bahwa ini Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Selesai? Al-wasiyah bil kitab. Setelah itu di berikutnya beliau akan menyampaikan al-wasiyah bis sunnah. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita mulai di pekan akan datang, ya, tentang wasiat bis sunnah. Wasiat bis sunnah ini beliau lebih sedikit baitnya yang beliau sampaikan dibandingkan dengan wasiat bil Alkitab. Sekitar hanya 30 bait begitu. Iya, beliau sampaikan wasiat terhadap sunnah. Nanti kita baca insya Allah di beberapa pertemuan yang akan datang insya Allah. Kalau kita ambil 10 di satu pertemuan berarti ya sekitar 3 kali pertemuan saja wasiat bis sunnah. Setelah itu ya kita masuk di bait-bait berikutnya lagi yang belum bahas insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka